اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللهد صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatiza, para hujjaj, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ismail Haji Bahruddin MA, para hadirin jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim, yaitu dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dalam hal ini kajian kitab Fathul Mu'in. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pengajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang masih ada maupun telah tiada, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, serta orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan dan pengembangan Masjid Jami'ul Anwar ini. Dan tak lupa Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang akan kita kaji dan telah dikaji ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita kami persilahkan untuk memimpin pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita, masih membicarakan tentang bab hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuhaddu aslun liqadfi far'in bal yu'azzaru kaqadhifi ghairi mukallafin. Kita masih membicarakan tentang had, hukuman had terhadap qadhaf, yaitu menuduh zina. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa had qadhaf itu berjumlah had qadhaf itu adalah dihukum cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang menuduh zina tanpa bukti. Nah, dari mana zina itu bisa had qadhaf itu gugur? Had qadhaf gugur itu dari pengakuan yang bersangkutan bahwa dia melakukan zina. Orang yang dituduh mengatakan bahwa dia memang berzina, berarti had qadhafnya gugur. Atau kalau orang yang berzina itu tidak mengakui atau menyangkal, maka dikuatkan dengan 4 orang saksi laki-laki. 4 orang saksi laki-laki, maka had qadhafnya pun menjadi gugur. Nah, 4 orang saksi laki-laki ini mengetahui secara persis perbuatan zina itu dari hal-hal yang sifatnya menentukan, misalnya masuknya hasyafah ke dalam farjinya perempuan, itu mereka tahu. Ini diantara syarat menjadi saksi dalam perzinahan. Wala yuhaddu aslun liqadfi far'in, dan tidak diberikan hukuman had aslun oleh orang tua liqadfi far'in karena menuduh zina anaknya, bal yu'azzaru, namun diberikan hukuman takzir berdasarkan hukuman hakim. Ya, jadi kalau ada orang tua menuduh anaknya berzina, ya walaupun memang tidak ada bukti, ya, maka dikasih hukuman takzir, tapi tidak diberikan hukuman had dengan 80 kali cambukan, gitu. Demikian juga berlaku bagi kakek terhadap cucu. Jadi hubungannya vertikal, atas bawah. Kakek kepada cucunya, anak kepada orang tua kepada anak, kakek kepada cucu, gitu. Atau uyutnya kepada cicitnya, gitu. Terus ke bawah. Bal yu'azzaru, namun diberikan hukuman takzir. Nah, takzir itu berdasarkan hukuman hakim. Misalnya bisa saja takzir itu dengan berupa teguran, ya, teguran tidak dengan cambuk tapi dengan teguran bahwa ini merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena ada menyakiti orang lain, gitu, dengan tuduhan itu. Kaqadhifi ghairi mukallafin, demikian juga tidak diberikan hukuman had namun diberikan hukuman takzir qadhifi ghairi mukallafin, seorang yang menuduh berzina, yang dituduh itu orang yang tidak mukallaf, ya, yang dituduh itu orang yang tidak mukallaf, berarti orang itu
tidak berakal atau belum balik. Misalnya ada orang dewasa, orang balik menuduh zina kepada anak kecil, nah itu tidak dihad. Orang waras menuduh zina kepada orang gila, berarti tidak dikasih hukuman had, tapi ditakzir, ya, ditakzir. Nah ini pengertiannya qadhifi ghairi mukallafin. Atau sebaliknya, anak kecil menuduh orang balik, orang dewasa berzina, tidak dikenakan hukuman had. Atau orang gila menuduh orang waras berzina, nah, tanpa bukti, maka tidak diberikan had, karena ghairu mukallaf tuh, yang menuduh itu ghairu mukallaf, berarti tidak dikenakan hukum. Jadi bahasa ini ada tiga cara bacanya nih. Qadhifi boleh baca ka qadhifi ghairi mukallafin, qadhifi ghairi mukallafin, berarti pengertiannya yang menuduh itu mukallaf, yang dituduh ghairu mukallaf. Jadi qadhifnya mukallaf, makdzufnya ghairu mukallaf. Orang yang menuduh, ada orang mukallaf menuduh zina kepada orang yang tidak mukallaf, namanya bacanya qadhifi ghairi mukallafin. Termasuk sama pengertiannya dibaca ka qadhifin ghairu mukallafin, qadhifin ghairu mukallafin, sama. Orang yang waras atau yang mukallaf menuduh zina kepada yang ghairu mukallaf, qadhifin ghairu mukallafin. Bacaan yang kedua, berarti kalau ada orang balik, orang dewasa menuduh anak kecil berzina, berarti dia tidak kena had, ya, tapi ditakzir. Orang waras menuduh zina orang gila, berarti tidak ditakzir, tidak di had, tapi dikasih takzir. Bisa juga dibaca yang ketiga, qadhifin ghairi mukallafin, ka qadhifin ghairi mukallafin. Nah kalau ini sebaliknya nih, yang menuduh itu ghairu mukallaf, yang menuduh ghairu mukallaf, ka qadhifin ghairi mukallafin, berarti ghairi mukallafin jadi sifat dari qadhifin. Yang menuduh itu ghairu mukallaf, anak kecil menuduh orang dewasa berzina, atau orang gila menuduh orang waras berzina. Nah itu juga tidak terkena had, bahkan dia tidak terkena hukum, gitu, belum terkena hukum di situ, ya, karena had itu berlaku kalau antara qadhif orang yang menuduh dengan makdzuf orang yang dituduh sama-sama mukallaf. Tapi kalau salah satunya mukallaf, yang satu ghairu mukallaf, maka tidak ada hukuman had berlaku di situ, hanya takzir saja, ya, takzir bagi orang yang mukallaf kepada yang ghairu mukallaf. Walau syahida bizinan duna arba'atin minar rijali, walau syahida bizinan, dan apabila bersaksi terhadap satu perzinahan, duna arba'atin minar rijali, oleh orang laki yang kurang dari 4 orang, orang laki yang kurang dari 4 orang. Mestinya 4 orang, ternyata jumlahnya cuma 3, atau kurang dari 4. Au nisaun, atau bersaksi zina nisaun oleh orang-orang perempuan, au abidun, atau para budak. Nisaun perempuan, abidun para budak. Nah walaupun orang perempuan dan budak itu jumlahnya lebih dari 4, kalau tadi orang laki kurang dari 4, sekarang yang bersaksi perempuan semua, walaupun lebih dari 4 orang, 10 orang nih perempuan bersaksi zina, atau laki-laki tapi budak, ya,
ada 10 orang, lebih dari 4. Nah, itu tidak dianggap ya huddu, maka yang menuduh zina itu malah diberikan had. Malah yang menuduh zina itu dia kasih hukuman had, karena tidak cukup penuduhannya itu, nggak kuat. Dilihat dari perempuan dan budak, mereka itu bukan ahlus syahadah, bukan orang yang disahkan dalam kesaksian dalam masalah ini. Maka perempuan sebanyak apapun nggak bisa dijadikan bukti untuk kesaksian berzina, nggak bisa. Kalau laki minimal 4 orang yang tahu masalahnya secara detail. Nah, kalau kurang dari 4, maka tidak cukup bukti itu, dan disangkal berarti yang melaporkan atau yang menuduh itu malah dikasih hukuman had. Yang melaporkan, yang menuduh tuh. Ya. Maka untuk melakukan penuduhan zina ini harus kuat tuh, harus kuat buktinya. Walau taqadzafa lam yataqassa, walau taqadzafa, dan apabila ada 2 orang yang saling menuduh zina, lam yataqassa, maka masing-masing mendapatkan hukuman had. Jadi nggak gugur tuh hukumannya, masing-masing mendapatkan hukuman had. Lam yataqassa, maka keduanya masing-masing mendapatkan hukuman had. Ada 2 orang saling menuduh zina, buktinya nggak kuat, pokoknya 2 orang, yang si A nuduh B zina, B juga nuduh balik A yang zina. Bagaimana tuh dua-duanya nih? Dua-duanya dapat hukuman had, karena tidak bisa menggugurkan satu sama lain gitu. Nah, ini dijelaskan dalam kitab i'anahnya itu, yang dimaksud dengan lam yataqassa itu adalah ai lam yasqut haddu hadza biqadfil akhari walal aksi. Tidak gugur had satu orang dengan sebab menuduh zina dari orang lain, walal aksi, dan juga tidak berlaku sebaliknya, dan juga tidak gugur sebaliknya. Balikullin minhuma haddun alal akhari, bahkan masing-masing dari keduanya itu mendapatkan hukuman had atas tuduhannya kepada yang lain gitu. Jadi artinya tidak gugur, masing-masing dari orang yang menuduh zina itu tidak gugur hukuman hadnya. Ya, karena saling melaporkan tuh, saling menuduh, sementara tuduhannya tidak kuat gitu. Tuduhannya nggak kuat. Jadi yang satu dicambuk 80 kali, yang nuduh juga yang satu dicambuk 80 kali. Hah? Nggak bisa bagi 2. Masing-masing penuh ya. Wali qadhifin tahlifu maqdhufihi annahu mazana qattu. Wali qadhifin, dan bagi orang yang menuduh zina, tahlifu maqdhufihi, boleh menyuruh sumpah orang yang dituduh zina, annahu mazana qattu, bahwasanya dia tidak zina sama sekali. Jadi orang yang menuduh zina itu, ya, misalnya dia nggak kuat tuh saksinya. Saya sih saksi cuman saya sendiri yang lihat secara pasti, ya. Kemudian supaya dia gugur dari hukuman had tuduhan zina itu, maka orang yang dituduh itu disuruh sumpah. Kalau kamu memang enggak mengakui, ayo sekarang sumpah atas nama Allah bahwa kamu tidak pernah berzina sama sekali. Nah, kalau orang itu tidak berani untuk bersumpah, maka hukuman had orang yang menuduh itu walaupun buktinya nggak cukup tidak kena, gugur, ya, gugur tuh. Ada orang nuduh zina orang lain, sementara yang dituduh nyangkal, buktinya nggak kuat. Ya udah, kalau gitu sumpah aja dah.
ente sumpah bahwa ente nggak pernah berzina. Orang yang dituduh ini nggak berani, saya nggak berani, nggak mau sumpahan. Nah, yang nuduh tadi walaupun nggak kuat buktinya, gugur hukuman hadnya, nggak dapat. Ya. Wasaqata bi'afin min maqdzufin aw warithihil haizi. Wasaqata dan gugur hukuman had dari orang yang menuduh zina, bi'afwin dengan adanya pemberian maaf, min maqdzufin dari orang yang dituduh zina, aw warithihi atau ahli warisnya, al haizi yang mendapatkan semua hartanya, menghabiskan semua harta warisan. Jadi al-haiz li jami'it tirkah, li jami'it tirkah. Jadi bisa juga gugur hukuman had itu kalau orang yang dituduh zina memaafkan. Si A nuduh si B zina, buktinya nggak kuat, si B nyangkal, maka A ini dapat hukuman had. Tapi B memaafkan, saya nggak zina, benar, suruh sumpah saya berani sumpah. Nah, cuman karena saya kesian sama kamu, ya udah saya maafkan aja. Ya, saya maafkan tuduhan kamu. Nah, dengan pemaafan itu maka yang menuduh zina bebas dari had, hukuman had. Atau orang yang dituduh itu udah meninggal. Ya, misalnya si A nuduh si B berzina, bukti nggak ada, habis dituduh lagi rame-rame, B-nya meninggal, belum ada pembuktian, B-nya meninggal. Nah, untuk membuktikan dia juga nggak bisa, disuruh sumpah, orangnya udah mati yang dituduh, berarti kan mestinya dapat hatu, hukuman hatu yang nuduh. Nah, kalau ahli waris dari yang dituduh ini memaafkan, maka hukuman hadnya gugur. Hanya masalahnya ahli waris ini harus semua orang yang mendapatkan waris, yang berhak mendapatkan waris dari orang yang dituduh tadi itu. Misalnya ini yang dimaksud dengan al-haiz nih. Jadi awarithihi al-haizi. Yang dimaksud gini, kalau ahli warisnya 4 orang, misalnya ahli warisnya ada seorang bapak meninggal, ahli warisnya istri 1, anaknya 4, 2 laki 2 perempuan, 2 laki 2 perempuan. Hukuman had itu baru gugur kalau semua ahli waris yang ada ini memaafkan, istrinya memaafkan, anaknya 2 laki memaafkan, anaknya 2 perempuan memaafkan. Tapi kalau cuman sebagian dari ahli waris itu yang memaafkan, yang lain tidak, nggak gugur gitu. Jadi tidak gugur. Ini yang maksud dengan awarithihi al-haizi, ahli warisnya yang memang menghabiskan seluruh harta. Jadi penuh, ahli waris yang penuh, bisa gugur tuh. Wala yastaqillul maqdhufu bistifa'il haddi, wala yastaqillul maqdhufu bistifa'il haddi, dan tidak boleh orang yang dituduh berzina melakukan penjatuhan hukuman had secara sendirian, secara pribadi. Ya, nggak boleh. Si A nuduh si B zina, B-nya nggak terima, berarti kamu qadzaf, saya cambuk 80 kali, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tidak boleh orang yang dituduh itu menjatuhkan hukuman had secara pribadi, nggak boleh. Terus yang berhak menjatuhkan hukuman had siapa? Imam, ya, pemerintah atau pengganti dari pemerintah yang berwenang. Jadi ada ya petugas hukumnya tuh untuk menjatuhkan had. Wali zaujin qadhfu zaujatihi, wali zaujin qadhfu zaujatihi, dan boleh seorang suami menuduh zina istrinya, qadzaf. Wali zaujin qadhfu zaujatihi,
dan boleh seorang suami menuduh zina istrinya. Yang dimaksud boleh di sini bukan berarti boleh sewenang-wenang, ya, bukan berarti pokoknya tanpa bukti atau buktinya lemah, ya udah dituduh aja istrinya buat zina tuh, ya, dituduh istrinya padahal tujuan untuk mempermalukan misalnya. Nah kalau suami ini nggak cukup buktinya, maka dia juga bisa dikasih had tuh, hukuman had. Seorang suami yang sewenang-wenang tanpa bukti yang kuat menuduh istrinya zina, maka suami pun bisa dikasih had, ya, hukuman had. Lalu bagaimana kalau dia menuduh istrinya berzina? Maka dia harus menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Kalau 4 orang saksi nggak ada jalan keluar dari suami bersumpah 4 kali, ya 5 kali bersumpah 5 kali, 4 kali sumpah menyatakan bahwa demi Allah istri saya berzina, 4 kali tuh, ditambah 1 yang kelima, dia menyatakan siap menerima laknat Allah kalau dia berbohong. Ini berlaku namanya li'an, ya, li'an. Kenapa dinamakan li'an? Li'an itu arti asalnya saling melaknat. Li'an tuh dari la'ana yula'ilu, la'ana yula'inu, mula'anatan wali'anan. Dari fa'ala, wazan fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan wa fi'alan. La'ana yula'inu, mula'anatan wali'anan. Dari li'an. Nah li'an itu wazan fa'ala, maknanya itu saling melakukan. Jadi li'an itu artinya saling melaknat. Kenapa dinamakan saling melaknat? Karena ada proses siap menerima laknat Allah seorang suami kalau berbohong. Nanti istri pun berhak untuk menyanggah, siap menerima laknat Allah kalau suaminya benar, gitu. Kalau suaminya benar, berarti kan masing-masing melaknat gitu. Masing-masing siap untuk menerima laknat. Nah ini disebut dengan li'an. Suami menuduh istrinya berzina, maka harus mengemukakan 4 orang saksi. Kalau 4 orang saksi nggak ada, maka harus mengemukakan 5 kali sumpah, 4 kali sumpah menyatakan dia istrinya berzina atas nama Allah, yang kelimanya menyatakan dia siap menerima laknat kalau dia berdusta. Istri pun begitu. Istri yang menyangkal perzinahan 4 kali sumpah menyatakan tidak berzina, sumpah yang kelima menyatakan siap menerima laknat kalau suaminya benar. Berarti kalau suaminya benar dia berzina. Nah itu namanya li'an namanya. Nah konsekuensi dari li'an ini apa? Konsekuensi dari li'an yang pertama adalah cerai. Jadi kalau ada suami meli'an istri, berarti langsung cerai itu, ya, langsung cerai. Ya. Kemudian yang kedua konsekuensinya, suami yang sudah meli'an istrinya maka tidak boleh untuk menikah selamanya. Ini lebih berat daripada talak 3 nih. Kalau talak 3 kan masih bisa. Talak 3 itu kan habis talak 3 ada suami muhallil, penyelang, masih boleh nikah lagi. Tapi kalau yang namanya li'an, selamanya abadan nggak boleh untuk kawin lagi sama istri yang dili'an, nggak boleh. Nggak dapat, sama nggak dapat karena udah pisah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga konsekuensinya, kalau memang saat itu istrinya sedang hamil dan suami menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungannya hasil hubungan zina istrinya dengan orang lain, maka anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada dia, nggak bisa dinisbatkan kepada dia. Konsekuensinya lagi, antara suami itu
dengan anaknya yang dituduh ini hasil dari perzinahan, maka tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Jadi kalau bapaknya meninggal, anak yang dituduh hasil zina itu tidak berhak mendapatkan waris dari bapaknya. Atau sebaliknya, anak yang dituduh itu meninggal, maka bapaknya tidak berhak mendapatkan waris dari anaknya. Itu konsekuensi dari li'an, ya. Makanya nggak boleh sembarangan, ya, nuduhnya itu. Harus ada, ya, prosesnya, ya, termasuk ketat, gitu, ya. Dan ini pernah terjadi zaman Rasulullah tuh, pernah terjadi. Ada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, istri saya berzina dengan orang lain. Kata Nabi, datangkan 4 orang saksi, kalau tidak saya akan cambuk punggungmu. Ya, ngomong lagi, ya Rasulullah, benar, saya jujur, istri saya berzina dengan orang lain. Nabi balik lagi bilang, datangkan 4 orang saksi, kalau tidak saya cambuk punggungmu. Tapi saya nggak punya saksinya Rasul, cuman saya ngelihat langsung bahwa laki-laki itu sedang berada di atas istri saya, kata isi Hilal bin Umayyah. Akhirnya sampai begini Hilal tuh, semoga saja dengan kejadian ini ada hukum jalan keluar dari permasalahan saya ini. Akhirnya asbabun nuzul itu turunlah ayat tentang li'an. Jadi ada asbabun nuzulnya, ya, itu di surah An-Nur ayat 6 sampai 9. An-Nur ayat 6 sampai 7 bicara tentang sumpahnya suami. An-Nur ayat 8 sampai 9 bicara tentang sumpahnya istri. Walladzina yarmuna azwajahum, ayatnya walladzina yarmuna azwajahum, dan para suami yang menuduh zina istrinya, walam yakun lahum syuhada'u, dan mereka tidak memiliki saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka kesaksian suami itu arba'u syahadatin billah adalah mengemukakan 4 kali sumpah atas nama Allah, innahu laminas shadiqin, bahwa dia benar-benar termasuk orang yang jujur, orang yang benar. Jadi 4 kali sumpah menyatakan bahwa dia benar. Ya, bisa saja misalnya dia mengemukakan, saya bersumpah atas nama Allah, saya bersaksi atas nama Allah, bersumpah bahwa istri saya berzina dan saya termasuk orang yang jujur, orang yang benar. 1. Sumpah lagi yang kedua, saya sumpah atas nama Allah bahwa istri saya berzina, bernama istri saya namanya ini misalnya gitu, ya, istri saya yang bernama ini berzina, dan saya termasuk orang yang benar. Sumpah lagi yang ketiga, sumpah lagi yang keempat, nah, pernyataannya sama. Nah, sumpah yang kelima, saya siap menerima laknat Allah kalau saya berdusta. Kalau saya berdusta, itu sumpah yang kelimanya tuh, ya, maka dikatakan wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan sumpah yang kelima, bahwasanya laknat Allah diberikan kepada suami tersebut in kana minal kadzibin, apabila dia termasuk orang yang berdusta. Jadi siap menerima laknat kalau dia berdusta. Itu An-Nur ayat 6 sampai 7. Ya. Kemudian ayat berikutnya 8 sampai 9 itu penyangkalan istri bahwa dia tidak berzina, ya. Kemudian Allah menyatakan wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin.
wa yadra'u anhal adzaba, dan istri dan istrinya terhindar dari hukuman had, ya, terhindar dari had, dari hukuman, antashhada, oleh kesaksiannya, arba'a syahadatin billah, ya, dimenyatakan sumpahnya sebanyak 4 kali atas nama Allah, innahu laminal kadhibin, bahwa suaminya berdusta. Jadi istrinya berhak untuk menolak kalau memang benar dia nggak melakukan zina. Misalnya istrinya bilang, saya bersumpah atas nama Allah bahwa saya tidak berzina dan suami saya berbohong, ya, bahwa suami saya tidak benar. Sumpah lagi yang kedua, sama begitu. Yang ketiga, keempat, nah sumpah lagi. Nah sumpah yang kelima, saya siap menerima laknat Allah kalau suami saya benar, saya berzina, gitu. Nah itu ayat selanjutnya, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima, bahwasanya azab Allah, laknat Allah akan diberikan kepadanya in kana minas shadiqin, apabila suaminya benar. Apabila suaminya benar. Nah ini pernah terjadi zaman Rasul tuh, begitu. Asbabun nuzulnya turun surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Nah terus bagaimana kisahnya itu? Akhirnya Hilal bersumpah, ya, Hilal bin Umayyah sumpah dengan 4 kali sumpah, sampai yang kelima, saya bersumpah saya siap dilaknat kalau saya bohong. Istrinya dipanggil, ya, istrinya panggil dulu, dipanggil di hadapan istrinya, Hilalnya ini bersumpah. Nah kemudian istrinya ini mau menyangkal. Kalau kamu mau menyangkal, kamu harus 5 kali sumpah juga. Sumpah 4 kali sumpah menyangkal berzina dan menyatakan suaminya bohong. Sumpah yang kelima menyatakan siap menerima laknat kalau suaminya benar. Nah istrinya ini sumpah 4 kali kalau dia tidak berzina. Ketika dia mau sumpah yang kelima, para sahabat yang lain mengingatkan, hati-hati, kalau kamu sumpah yang kelima, laknat Allah, dan kalau kamu berbohong dengan sumpah kamu, laknat Allah akan benar-benar terjadi sama kamu. Akhirnya nggak jadi tuh, istrinya nggak jadi. Langsung dia menunduk, kemudian saya akan menutupi aib kaum saya. Langsung dia pergi. Akhirnya apa kata Nabi? Gini dah kata Nabi, lihat nanti lahirnya tuh anak, kan saya lagi hamil. Kalau nanti anaknya lahir kelopak matanya hitam seperti dipakaikan celak, kemudian pantatnya montok katanya, ini hadisnya gitu, betisnya berisi, berarti dia bukan anak kamu. Berarti bukan anak kamu, tapi anak dari perzinahan itu, ya. Akhirnya ditungguin tuh, lahir tuh, bener, matanya, kelopak matanya hitam, kemudian pantatnya montok, kemudian betisnya berisi. Akhirnya udah, berarti benar yang Hilal tuduhkan kepada istrinya itu benar. Jadi Nabi itu simpel aja mutusin itu. Dan ternyata ya benar kejadian, Jadi berarti mirip kepada apa yang menzinahi itu suaminya tuh, ya. Kalau sekarang mungkin bisa dikiaskan di DNA, ya, DNA-nya, ya, lihat nanti hasil DNA-nya gitu, hasil DNA-nya seperti apa, asal akurat ya, nggak ada rekayasa maksudnya tuh. Nah itu termasuk, artinya dulu pernah Nabi memprediksi kejadian itu, ada ciri-ciri yang menyatakan bahwa anak ini bukan anak dari suaminya. Nah kalau sekarang kan kita kagak bisa begitu nentuin, lihat nanti anaknya mirip siapa, mirip yang dituduh kagak, mirip bapaknya juga kagak, ya nggak jelas. Nggak jelas. Nah ini
Kalau sekarang mungkin bisa dikiaskan dengan hasil DNA. Kalau sekarang tuh dicek hasil DNA dari suaminya, hasil DNA dari yang dituduh berzina dari laki-laki tersebut. Ya, ini namanya li'an, saling melaknat dalam proses. Nah kalau udah seperti itu, udah bercerai dah tuh. Ya, nggak boleh gabung selama-lamanya. Nah ini ada hadis menyatakan al-la'inani la yajtami'ani. Al-la'inani la yajtami'ani. Orang yang saling melaknat mengadakan li'an itu, maka mereka tidak boleh berkumpul lagi, nggak boleh. Nah kemudian ketika ada kasus li'an itu, dalam sabda Nabi dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam farraqa bainahuma, memisahkan, menceraikan antara suami istri tersebut, wa alhaqal walada bil mar'ati, dan menisbatkan anak dari hasil perzinahan itu yang dituduh li'an itu kepada ibunya. Jadi bukan kepada bapaknya, bukan. Atau juga bukan kepada suami ya, laki-laki yang menzinahinya, nggak bisa juga. Ya, hanya kepada ibunya. Nah, jadi kalau tadi misalnya hasil DNA-nya membuktikan bahwa anak ini adalah anak dari laki-laki yang menzinahinya, terus anak ini nisbatnya ke siapa? Hanya ke ibunya saja, hanya ke ibunya secara syariat. Kenapa hanya ke ibunya? Karena bapaknya yang saat itu sedang terikat dengan pernikahan tidak mengakui bahwa itu adalah anak dari dia, dan kemudian terbukti memang benar, maka tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Kemudian kalau dinisbatkan kepada orang lain yang memang menzinahinya, sedangkan dia tidak masuk dalam ikatan pernikahan, maka nggak bisa masuk ke situ. Nah, hanya dinisbatkan secara syariat kepada ibu, pada ibunya. Jadi wali zaujin qadfu zaujatihi, dan boleh bagi seorang suami menuduh zina istrinya dengan penjelasan li'an tadi itu. Allati alima zinaha, yang dia mengetahui perzinahan istrinya, wahia fi nikahihi, sedangkan istrinya masih dalam ikatan pernikahan dengannya, walau bizonnin zonnan muakkadan ma'a qarinatin, sekalipun dengan landasan dugaan yang kuat, ya, dugaan yang dikuatkan, ma'a qarinatin, beserta adanya qarinah, adanya tanda. Jadi yang dikemukakan dia menuduh zina istrinya karena ada qarinah, karena ada tandanya. Apa tandanya itu qarinahnya? Ka'an ro'aha wa ajnabiyan fi khalwatin, misalnya seperti suaminya melihat istrinya dengan laki-laki lain di satu kamar, ya, fi khalwatin, di tempat yang sunyi, tempat yang sunyi. Au ra'ahu kharijan min indiha, atau suaminya melihat laki-laki lain keluar min indiha, dari rumah istrinya atau dari kamar istrinya. Begitu masuk ke rumah, pulang kerja, assalamualaikum, salam, laki-laki lain keluar dari kamar, gitu. Ya. Tapi juga jangan cepat-cepat menuduh, gitu. Laki-laki keluar dari kamar, kaget dia, siapa nih? Ternyata istrinya lagi di dapur. Itu tukang AC lagi benerin AC, rusak AC-nya. Jadi jangan asal nuduh. Ya. Atau keluar, keluar kaget tuh yang laki-laki, kabur, siapa tuh? Pencuri ternyata, ya, orang yang nyolong, gitu. Jadi jangan langsung menuduh zina. Nah ini kalau melihat adanya laki-laki lain bersama istrinya itu, ada qarinah lagi, ma'asyuyu'in bainan nasi bi annahu zanabiha, disertai adanya tersiar kabar di kalangan manusia, kalangan masyarakat sekitar, bi annahu zanabiha, bahwa laki-laki itu menzinahi istrinya. Jadi udah kedengeran rumornya nih, istrinya dizinahi laki-laki lain.
kemudian diintipin, wah bener tuh keluar dari rumahnya, bener lagi berduaan. Nah udah ada rumor-rumornya dulu, jadi tanda-tanda korinahnya udah kelihatan tuh ya. Au ma khabari thiqatin annahu ra'ahu yazni biha, atau disertai adanya berita dari orang yang dipercaya thiqah, annahu ra'ahu yazni biha, bahwasanya orang yang dipercaya itu melihat laki-laki lain menzinahi istrinya. Au ma takarruri ru'yatihi lahuma kadzalika marratin, atau suaminya melihat istrinya kepada laki-laki lain berulang kali berduaan, atau di tempat yang sepi, sering tuh kelihatan begitu. Nah itu korinah tadi itu boleh menjadi landasan untuk menuduh istrinya berzina, boleh jadi landasan. Tapi nanti kalau memang dia nggak punya 4 orang saksi, maka dia harus li'an gitu. Ya, li'an. Wa wajaba nafyul waladi in tayaqana annahu laisa minhu. Wa wajaba, dan wajib nafyul waladi, menafikan anaknya atau tidak mengakui anak, in tayaqana annahu laisa minhu, apabila dia yakin bahwa anak yang ada dalam kandungannya atau anak yang ada itu dianggap hasil hubungan zina istrinya dengan orang lain ya. Jadi dia wajib tuh tidak mengakui anak itu, sebab dia menuduh istrinya zina, dia meli'an, maka anak yang dituduhkan itu hasil dari hubungan perzinahan, wajib ditiadakan nasabnya, wajib tidak diakui gitu. Kalau ada anak atau kalau istrinya mengandung. Bagaimana kalau anak nggak ada, tuduh zina, atau istrinya tidak mengandung? Wa haitsu la walada yanfihi, wa haitsu la walada yanfihi, dan apabila dan ketika tidak ada anak, yanfihi yang ditiadakan, yang tidak diakui, sebab anaknya nggak ada, istrinya tidak mengandung, fal aula lahu satru alaiha, maka yang lebih utama adalah seorang suami menutupi aib istrinya. Itu yang lebih utama ya. Jadi dia tahu nih istrinya zina, dia tahu ya, cuman nggak ada anak yang dikandung, hamil enggak, kemudian waktu kehamilan anaknya lahir, itu belum terjadi gitu. Nah fal aula lahu as-satru alaiha, maka yang utama adalah menutupi aib istrinya. Terus bagaimana selanjutnya? Wa ayyutalliqaha in karihaha, dan boleh seorang suami menceraikan istrinya jika dia tidak suka. Jadi kalau seandainya dia tahu istrinya zina, sementara nggak ada yang dikandung, anak nggak ada, udah kalau gitu tutupin aja aibnya, ceraiin aja gitu. Itu lebih utama, lebih utama diceraikan. Terus kalau dia masih demen bagaimana? Fa in ahabbaha amsakaha, fa'in ahabbaha amsakaha, kalau dia masih cinta, masih suka kepada istrinya, amsakaha, dia boleh tetap menjadikan sebagai istri ya, boleh. Jadi udah terusin gitu. Lima soha, karena ada satu hadis yang soheh, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, imro'ati la taruddu yada lamisin, ya Rasulullah, imro'ati la taruddu yada lamisin, istriku tidak menolak tangan laki-laki yang menjamahnya. Jadi dia punya bini, laki-laki pegang diam aja, malah cengar-cengir gitu ya. Lagi belanja sayuran ya, tukang sayur megang-megang, tawa-tawa gitu. Nah itu termasuk apa namanya, bagian dari yang dikeluhkan nih, diadukan kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, talliqha, udah ceraiin ya, ceraiin ya. Ya Rasulullah, bini saya kalau orang pegang, laki-laki yang lain megang,
Diam aja malah ketawa-tawa. Kata Nabi apa? Solusinya ceraiin aja, talikha. Qala, kemudian dia berkata, inni uhibbuha, saya masih demen ya Rasulullah sama dia. Susah lagi dapetin yang kayak begitu, itu aja untung-untungan. Ya. Kalau cari lagi kayaknya nggak bakalan tadi. Ya. Qala amsikha, amsikha, kata Nabi, ya udah tahan, ajarin caranya, didik dengan baik, ya, maka ajarkan dia menjadi istri yang solihah, gitu. Ya, cuman ya harus nahan-nahan nafsu, harus nahan-nahan sabar lah kalau begitu, ya, untuk mendidik istrinya. Far'un wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.